Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW, Bapak Masruri bin Ahmad Nasir, wa walidina wa walidikum, wa hajatina wa hajatikum, ila mayyitina wa mayyitikum, biridallah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ditiru ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sunnah 3 kali. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bunda Hajjah Indah dan pengurus Majelis Taklim Siratul Jannah Al-Mundarakah wal Al-Singasari. Yang saya muliakan para jamaah sekalian, yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma. Betapa tidak para rawuh, kita mulai dari sholat tasbih saja itu sudah istimewa. Istiqomah, istimewa. Ya. Betapa tidak para rawuh, orang-orang yang sholat tasbih itu kan sama dengan sholat taubat. Fadilahnya akan dirijiki ya dosa-dosae. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini nanti dalam keadaan sudah bersih bersinar. Allahumma. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu bernilai luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Itu wiritannya para malaikat. Nah, kita ini tadi dalam sholat satu rakaatnya saja 75 tasbih. Berarti kita ini wis koyok malaikat. Ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah. Hadirin yang saya muliakan, sebelum kita bicara tentang apa ini tafsir, saya ingin menyampaikan yang untuk besok malam. Apa itu? Malam nisfus Sa'ban. Yo kok kebetulan pas malam Jumat sisan. Jadi kemandiane terkabulnya itu double. Masya Allah. Ojo sampai napa? Ojo sampai ditinggal. Ya, mandine ini loh, mandi. Bukan mandi. Junub kok.
Mandi, napa mandi niku? Mustajabah. Mustajabahnya itu double. Aku ngomong mandi pikirane Juno pae. Oh, dengar. Dengar Bunda, ada salonnya di luar. Lelek sholat Jumat niku. Ya. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang saya muliakan, kita bicara yang besok malam. Kira-kira mari maghrib niku kita disunnahkan baca Yasin ping 3. Itu kan banyak orang yang tanya dalilnya mana, macam-macam lah ya, orang brengsek-brengsek itu loh. Ya, orang sing enggak niki didengar orang semua alam ini. Orang brengsek-brengsek itu, koclok-koclok itu kan mesti didik-didik bid'ah, didik-didik bid'ah, didik-didik ka ono tuntunane. Karena dangkalnya. Coba kurang ngopi kali ya. Coba ngaji di Siratul Jannah. Masya Allah. Baik, dalil yang menganjurkan membaca surat Yasin 3 kali. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dijelaskan bahwa rahmatullah ya rahmatipun Allah itu turun ke bumi fi lailatin nisfi Sya'ban, pada malam nisfus Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala qad ghafara dzunubal ibadi illa al musyrik. Ya. Dia Allah akan mengampuni segala sesuatu dosa bagi setiap orang kecuali dosa musyrik, dosa syirik. Itu yang tidak diampuni malam itu. Siapa lagi? Orang yang ada di dalam hatinya tersimpan kebencian, kemunafikan. Contoh, benci keturunan Nabi, benci zuriyah Nabi. Saat ini banyak yang terkena itu. Kiai-kiai tadi koclok dadak. Ya. Ustadz mubalek yang benci pada para habaib itu koclok dadak. Hindari ustadz seperti itu. Di mulutnya itu ada racunnya, Bu. Ya. Pokoknya ada ustadz mubalek kiai kok berubah membenci habaib, membenci keturunan Nabi, jauhi, hindari dia. Karena di mulutnya ada racun. Coba diundang pengajian. Itu membawa virus. Sebentar lagi orang model gitu itu dibalak oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Paham nggih? Makanya jauhi. Ustadz-ustadz kita ada yang seperti itu sekarang. Kiai-kiai kita, naudzubillah ya Allah, eman ilmunya, eman. Kok berbalik membenci para habaib itu kan menentang ya, mau berperang dengan Allah dan Rasul berarti ya. Ngomong-ngomong jarine kepingin syafaati Kanjeng, tapi benci keturunane. Otaknya di mana orang model gitu itu? Saya bacakan hadisnya ya. Rungokkan nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hei para pembenci habaib, rungokno iki kupingo. Ya. Ndak ini saya ngomong ke saya ini loh. Bukan ke ini ke saya ini lah. Cek di rungokno, hei para pembenci habaib ya. Ada hadis Nabi sahih begini. Syafaati li ummati. Ini kata Nabi nih ya. Syafaatku spesial untuk umatku.
Nah, ada yang tanya, siapa yang dimaksud umat Nabi itu? Yaitu kata Nabi, man, orang, ahabba ahla baiti, orang yang mencintai zuriyahku, ahlul baitku, keturunanku, anak cucuku. Itu yang dianggap umatku. Itu yang dianggap umatnya Kanjeng. Lah, apa pengertian dari hadis tadi itu berarti siapa yang tidak man ahabba ahla baiti, berarti orang yang membenci keturunanku, membenci anak turunku, membenci para habaib, bukan umatku. Paham ya? Berarti lek wis dudu umate, gak dianggap umate, ora bakal angsal syafaat. Masyota njulek-njulek maca sholawat, lek benci dalam hatinya, ada kebencian dalam hatinya pada para habaib, percum tak bergun sholawatnya, ditolak oleh Allah. Paham sampai di sini? Ayo pulang wis paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun saya ingin menjelaskan dulu ini Bunda, masalah malam nisfu Sa'ban itu ono kejadian opo sih? Ternyata pas enak-enake tidur Kanjeng Nabi, waka-waka malaikat Jibril datang. Ini saya dapat kabar langsung ya, diceritai langsung saya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana di kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi, bilang ke saya. Siapa? Abu Hurairah. Belindimen. Dia bilang bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda. Ya, apa katanya Nabi? Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Atani wis tekoni ing ingsun. Sapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, yaitu pas malam nisfus. Kayak binjing dalu, ya, kayak binjing dalu niku napa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Wa qala, kemudian Jibril berkata, Jibril berkata, ya apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Nabi itu didatangi, pas tidur itu didatangi Jibril, digugah, terus dibisiki, ya Rasulullah, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Ya, dibisi ini nih Nabi, ya Rasulullah, sakniki malam ini. Wah, itu rumah ramah. Malam ini ya Rasulullah adalah tuftahu abwabus sama wa abwabur rahmah. Dibukanya oleh Allah pintu langit dan pintu rahmah. Oleh karena itu ya Rasul, fakum, tangiyo, wasalli, dan sholato. Lah, di sini banyak ulama menafsirkan sholat di sini, ada yang mengartikan sholat khusus, ya Bu ya. Ada sholat nisfu Sa'ban ini sholatnya ini. Ada ulama yang mengartikan umum, tidak khusus. Wasalli, soalan Jibril tidak merinci. Wasalli, dan sholatlah ya Rasulullah.
sholat malam kayak biasanya, tahajud, hajat, tasbih. Lek tasbih malam dua-dua. Lek sholat tasbih jenengan sholat malam, nanti malam lek pas malam nisfu Sa'ban kepingin sholat tasbih sendiri, itu dua-dua. Berarti 22 dong. Oh bukan, maksudnya 2 salam, 2 salam. Berarti 4 rakaat tetap. Ye, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Suratnya tetap yang dibaca. Berarti lek bengi sama. Rakaat pertama alhaakumut takatsur, rakaat kedua wal asri. Salam toh? Nah, naik lagi kan? Bangun lagi kan? Rakaat pertama lagi berarti. Napa? Al-kafirun. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Nah, itu yang dimaksud fasholli ini. Umum, sifatnya umum, terserah. Bisa tahajud, bisa hajat, bisa taubat, bisa tasbih. Paham ya? Nah, tapi jangan sholat duha. Ya. Soalnya ini tengah wengi. Salat wengi. Nah, fakum moko tangion jenengan ya Rasulullah wa shollilan sholata warfa lan ngangkat torok saka ing sirah penjenengan wa yadaika lan kedua tangan jenengan ila sama marang langit. Dadi ndongane ngeten. Sampai ketok. Lah ini perhentai. Jibril mengatakan warfa ra'saka wa yadaika ila sama, gitu. Angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit, kan gitu. Artinya apa itu sebenarnya? Masya gak ngene-ngene temenan. Maksudnya adalah ndonga segala hajat kula panjenengan. Masya tamantuk ngene. Masya dalam hati ambek ngantuk-ngantuk ngiler. Oh kaki iso ndonga lek ngiler ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, setelah Jibril ngomong koyok ngoten, Nabi jawab. Fakultu moko ngucap sapa ingsun ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil laila, emangnya malam ini malam apaan? Diulangi sama Jibril. Faqala Jibril menjelaskan, hadhihi lailatun tuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Malam ini ya Rasulullah dibuka 300 pintu rahmat. 300 pintu rahmah. 300 Bu. Salasumi'ati babin. 300 pintu minar rahmah dari rahmatnya Allah. Bukan 30, 300. Ya, 300 pintu, betul. Nah, terus Jibril lalu menjelaskan lagi, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man. Allah Ta'ala ngapura li jami'i man marang sekabiane wong sinten kemawon pun diampuni oleh Allah. Man orang la yusriku billahi syai'an, yang pokoknya orang itu tidak menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu, diampuni kabeh oleh Allah. Illa man kana illa kejaba man wong kana kang ana sapa wong iku 9 orang yang tidak diampuni malam itu. Besok itu tidak akan diampuni oleh Allah 9 macam orang. Jok sampai kita masuk di dalamnya, insya. Siapa saja yang 9 itu? 1, sahiron, tukang sihir. Tukang sihir. Nyebul-nyebul apa ta? Buntelani rambut, nyebul paku, masuk udel. Nah, pokoknya tukang sihir tidak diampuni dosanya. Siapa lagi yang tidak diampuni dosanya? Au kahinan, dukun. Kecuali 2 dukun yang mulia yang berjasa, dukun bayek dan dukun pijet. Berarti tidak semua dukun ya. Ada dukun yang baik, dukun pijet dan dukun bayek.
Saya punya langganan lek pijet di Kayangan kono. Lah, Kayangan, Bu. Loh. Baratnya MUG. Anak jeneng Kayangan, refleksi. Itu panjenengan minta model opo ae kene. Maknyus langganan. Pegel-pegel rono. Tapi setelah itu kan luwe. Ke sebelah. Iku jajar-jajar. Ada kafe, kopi, ada apa lagi itu. Ya, kapan-kapan. Itu dukun, ya. Dukun. Jenengan itu lek wis ngaji dik ngriki ndak pareng nang dukun-dukun, nggih? Pasti dibohongi. Pasti itu. Karena itu ilmu jin dan jun. Paham nggih? Pasti dibohongi. Pasti dikerjain. Ditelok sih, oh kok lumayan ini, nginep ini, kudu nginep ini. Mana? Aduh, dukun. Ya. Siapa lagi yang ketiga yang tidak akan diampuni oleh Allah malam nisfu Sa'ban? Au musyahinan. Orang kalau enggak ngisru gatel. Orang yang suka bermusuhan, enggak mau rukun, suka golek musuh, emoh kalau rukun iku emoh. Lek gak nukari kanca niku, lek gak nukari tangga niku gatel. Jadi kudu tukaran ae. Lah wong model ngoten niku besok malam tidak dapat ampunan. Yang kelima, keempat, au mudminu khamrin, pencandu narkoba. Ngerti narkoba jenengan? Singkatan itu narkoba. Neraka. Oh ndak. Narkoba, narkotika dan obat-obatan berbahaya. Disingkat narkoba. Loh kok khamr di sini? Iya, khamr itu sesuatu yang memabukkan. Loh, Pak, lek nyicipi sak sendok mawon. Wong gak kira mabuk. Qaliluhu haramun wa katsiruhu haramun. Perkara haram itu masuk titik tetap apa maneh akeh. Paham nggih? Allahumma shalli alaihi. Yang kelima, betul nggih? Tong wa la 4 5. Yang kelima, siapa lagi yang tidak mendapat ampunan besok malam itu? Au musirron ala zina, selalu melacur. Ana selalunya, selalu melacur. Sakniki Bu bertambah parah kupu-kupu malam itu. Kula korban soalnya. Pas belanja di Plaza, ngerti Plaza jenengan? Itu dulu maju Plaza, belum ada Matos, belum ada MUG dulu, ada Plaza, ada Mitra, gitu, bien. Saya belanja di sana. Karena maghrib saya ke Masjid Jami, sholat. Karena habis sholat subuh saya ke alun-alun duduk, ada kursi di situ. Allahu Akbar, ditatangi cewek kece, roke sakmene, lenggat lenggo, mendekati saya yang lagi duduk manis tadi. Apa sumo itu, bawa kacang dia,
wirawiri di depan gue. Terus dia bilang gini, Mas, ngono, panggilin Mas. Mas, ngono, mau kacang. Nah, saya jawab, kacang yang mana? Aduh. Terus saat itu saya ingat kata orang-orang itu, di sini banyak kupu-kupu pamla. Kabur. Kabur gue. Aduh, ya Allah, pengalaman. Sehingga gue bisa cerita ame lu. Ya Allah, naudzubillah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Yang keenam, siapa yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah besok malam, pas malam nisfu Sya'ban. Ini yang keenam, awakilar riba, orang yang menjadi lintah darat, ya, suka makan harta riba, suka minjemno uang niate nolong tapi mentung. Ono uang butuh banget, sakjane sampean butuh piro sih? 750 yu. Yo jarene. Tapi tolong bulan depan kembalikan 1000 loh ya. Mana piro? 250. Lah, mana kaya ngoten niku lho Bu, sing garai dhek besok di neraka itu kelihatannya seolah-olah renang di neraka, di darah dan nanah yang mendidih, yang baunya busuk banget, seolah-olah dia ngene-ngene, padahal itu minta tolong. Please help me, ngono. Padahal dari kejauhan dia itu seolah-olah swimming hot. Bukan swimming pool. Ini swimming hot. Ya Allah, kayak renang. Ya, darah dan nanahnya itu mendidih. Panas. Darah dan nanah yang busuk. Digambarkan dalam kitab Dardirman itu. Dardir, kalau mani. Kitab Dardir tipis. Ya, tentang Isra Mi'raj itu digambarkan luwe oleh Allah disuruh makan bebatuan yang ada di neraka itu. Kalau dia ngelak, dia ngombe darah nanah yang busuk itu, yang mendidih itu. Naudzubillah, subhanallah. Itulah balasan. Ditanya oleh Nabi, siapa mereka ya Jibril? Itu sebagian di antara umat yang jenengan yang kerjaannya itu jadi lintah darat. Maunya nolong tapi lek wis ngaji dek Siratul Jannah berhenti dadi ngoten niku. Paham nggih? Bu, hewan yang tidak pernah selingkuh itu adalah buaya. Selama di air. Selama di air. Engkau lek wis naik ke darat, beda lagi urusan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, gitu ya makan riba itu. Naudzubil, manakno duwe, masya Allah. Pesan saya, ora usah manakno duwe, manakno dhewe wae. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang keberapa? Ketujuh, siapa lagi yang besok malam itu tidak mendapat ampunan Allah? Awaqal walidain. Ya, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Besok malam tidak mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Naudzubil, semoga kita dilindungi oleh Allah. Mumpung Bu, lek sik duwe wong tuwa niku dieman-eman, disenengno, senengke wong tuwa niku.
Ojo dilarani, ojo dibentak, ojo disuruh ngomong putu, dosa niku. Mbah iku wis kesel ngomong awake. Lah kok disuruh ngomong anake misisan. Ya Allah. Masih dibayar piro-piro Bu. Itu enggak cukup. Waktunya istirahat beliau itu. Lah kok disuruh nyawi iki lho. Ya Allah, nyeluk uang wae. Nyeluk uang, baby sister. Wong tuane niku didadekno ratu, raja. Wis ta lah. Lek wong tua loro ridho, Allah ridho. Paham sampai di sini? Ayo mulai, wis paham. Aqal walidain. Kalau dia selama masih menyengsarakan orang tua, dan orang tua merasa tidak nyaman dengan kelakuannya, itu termasuk durhaka. Besok malam tidak diampuni dosanya. Hati-hati. Yang ke-8, au namam, orang-orang yang suka domba. Adu domba. Itu lah Bu. Ingat nyanyian itu? Itu kakak saya yang di Jakarta itu. Lain bapak, lain ibu. Au namam. Namam itu namimah, jamak dari namimah. Mengadu domba, suka adu domba. Memecah belah umat. Banyak sekarang itu. Banyak. Memecah belah umat antara habaib, memecah belah umat antara kiai, ya, memecah belah antara habaib dan kiai. Waduh, neraka tok di sini. Wong model-model ngoten niku. Naudzubil. Semoga kita dilindungi. Yang terakhir. Yang ke-9, auqati ar-rahimi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wong tukaran pada wong tuweke lho, lha opo diturun nang anake. Awas lho nang budimu lho. Awas nang budimu. Arek kok diawas-awas. Awas lho lek nang tantemu yo, awas kon. Arek kan gak ero napa-napa to, Bu. Jangan permusuhan seperti itu jangan diturunkan, jangan diwariskan. Warisilah tanah, omah, ngono ae. Lah apa mewarisi permusuh? Aduh ya Allah. Itu semua orang gila. Alhamdulillah kita ada di Siratul Jannah, waras kabeh. Sehat lahir batin. Muga-muga dawa umur, barokah rezekine, sakinah mawaddah warahmah keluargane, saleh salihah keturunane. Al-Fatihah. Setelah Jibril ngomong begitu, tadi kan Jibril, ini kan dawe Jibril sing nerangke bahwa 9 orang itu nanti malam tidak bisa diampuni, itu kan sing ngomong sinten? Malaikat Jibril. Nah, Jibril langsung melanjutkan omongane. Ya napa teruse malaikat Jibril? Fa inna haula, sesungguhnya mereka itu semua la yughfaru lahum, tidak akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya hatta yatubu, sehingga mereka mau bertaubat, wa yatruku, dan mau meninggalkan kebiasaan buruk itu, baru diampuni. Mulai sakniki istighfar, melok salat tasbih, ya istighfar mulai istighfar tok nggih, istighfar kita.
perbanyak istighfar. Nah, lek pun banyak istighfar, taubat kepada Allah, engkau bengi, alhamdulillah, termasuk orang yang mendapatkan ampunan. Tapi mari ngono ojo dibaleni maning. Insyaallah. Nah, mari ngoten, Kanjeng Jibril ngomong ngoten, Nabi kemudian Kanjeng Nabi medal, ambil air wudu, terus mendirikan sholat sunnah. Lah, pas tak rungokno niku Kanjeng Nabi pas sujud nangis, mular. Pas tak rungokno. Ngincang mular. Kanjeng Nabi mular, napa sing diwaos? Allahumma inni, ayo dibaca yuk. Allahumma inni a'udzu bika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi alaika anta. Nah, itu yang doa pertama. Ada dua doa. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksamu dan murkamu, dan aku tidak menghitung-hitung pujian kepadamu. Kama asnaita, ayo. Ala nafsika, falakal hamdu, hatta tardo. Sebagaimana engkau memuji pujian kepadamu dirimu sendiri ya Allah, maka segala puji bagimu sehingga engkau ridha. Nah, ini yang dibaca Nabi sambil mular, eling ummate, eling kula panjenengan. Didoain mudah-mudahan mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak berbuat 9 macam dosa. Itu apa dieman oleh Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Inilah kejadian menapa wau malam nisfus Sya'ban, Masya Allah. Nah, kembali ke Yasin 3 kali tadi nggih. Niat membaca surat Yasin pada malam nisfus Sya'ban itu ada 3 macam yang perlu kita sebagai muslim mengamalkan. Ya, dan niat tersebut itu dilafalkan setiap kali membaca surat Yasin, dilafalkan lagi Yasin, dilafalkan lagi Yasin gitu ya. Nah, membaca surat Yasin pada malam nisfus Sya'ban ini merupakan amalan baik untuk menghidupkan malam istimewa di bulan Sya'ban. Membaca surat Yasin pada malam nisfus Sya'ban sudah dilakukan ulama-ulama soleh atau ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Mengapa sebagian ulama menganjurkan untuk membaca surat Yasin sebanyak 3 kali pada malam nisfus Sya'ban? Karena pada malam tersebut catatan amal perbuatan akan ditutup, diganti dengan catatan amal yang baru. Wingi pun tuku buku baru di ATK. Untuk itu sebagian ulama menganjurkan agar memperbagus di akhir dan di awal catatan amal perbuatan kulon jenengan dengan amal soleh. Salah satunya dengan membaca surat Yasin itu pada malam nisfus Sya'ban sebanyak 3 kali. Masya Allah. Niat membaca Yasin pada malam nisfus Sya'ban dan keutamaannya. Rungokkan dulu ada hadis, sanad hadis ini jayyid, baik ya. Maka dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa pernah mendengar Abu Hurairah itu berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda. Ya, apa sabdanya? Man qara'a Yasin fi lailatin aw sabaha maghfuran lahu. Ya, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, pada keesokan harinya pasti diampuni dosanya. Wa man qara'a Hamim allati fiha ad-dukhan asbaha maghfuran lahu. Begitu juga membaca surat Ad-Dukhan di malam harinya, maka pada hari pagi harinya diampuni. Sebagaimana diketahui saudara-saudara bahwa surat Yasin merupakan jantungnya Al-Quran, ya, hatinya Al-Quran. Ada banyak keutamaan membaca surat Yasin pada malam hari setelah ba'da maghrib.
Disebutkan dalam hadis fadilah atau keutamaan membaca surat Yasin setiap malam, hari setelah sholat maghrib akan diampuni dosa-dosanya pada keesokan harinya, selain mendapat pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Subhanallah. Serta dimudahkan urusannya oleh Allah. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu jangan ditinggal. Keutamaannya lagi, sebagian para ulama mengatakan dibaca pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 3 kali. Yang pertama, niatnya apa? Niat minta panjang umur. Mudah-mudahan panjang yang dimaksud itu apa, Bu? Umurnya itu tidak sia-sia. Di setiap ada kamu, bukan. Di setiap hembusan nafas yang keluar dari diri kita itu bermanfaat dan barokah. Tidak setiap nafas yang kita hembuskan sia-sia. Boten, apalagi maksiat. Boten. Maksudnya panjang umur. Yang kedua, niat terhindar dari bencana atau musibah. Ya. Ini dalam kitab Fathul Malik Al-Majid halaman 19 itu dikatakan begitu niatnya. Niat yang ketiga, niat agar tidak tergantung pada orang lain. Artinya apa? Rizkinya usahanya lancar. Usahanya sendiri itu loh, tidak tergantung ke orang lain. Masya Allah. Tapi di TikTok sudah saya sebutkan. Iya, buka TikTok saya, itu di situ ada foto saya pakai udeng-udeng putih. Niat pertama, udah bla 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 bla. Niat kedua, bla bla bla. Oke. Oh iya, di TikTok. Saya TikTok ono, Snapchat ono, IG ono, tadi double lagi. IG saya double, Facebook double, TikTok double, double. Demi apa itu? Demikian. Ya lancarnya dakwah ya, paling tak isi apa isinya? Paling narsis gue ya. Hadirin yang saya muliakan, niat membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Kita ulangi lagi nih. Yang pertama, niat membaca Yasin diminta pada Allah dipanjangkan umur dalam ketaatannya kepada Allah. Paham ya? Niat minta panjang umur untuk melakukan ketaatan. Untuk apa panjang umur maksiat tok? Ya, khairukum man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang panjang umurnya tapi apik kelakuane, ngono lho. Sebaliknya, orang yang jelek itu wasyarrukum, orang yang paling jelek di antara kalian podo mantola umruh, orang yang panjang umure tapi wasa amalu welek kelakuan. Nih, berarti memperpanjang usia itu hanya ingin menumpuk-numpuk loh, ngono iku. Makanya niat baca Yasin pertama nopo bau? Minta panjang umur tapi untuk ketaatan. Yang kedua, niat membaca Yasin yang kedua minta dijauhkan dari bala dan dikuatkan paham ya? Minta diselamatkan dari bala dan juga diminta kekuatan iman. Sebab iman ini yang menjadi rem, Bu. Iman ka ono jadi Imron. Yang ketiga, niat membaca Yasin ketiga minta apa? Dimurahkan rezekinya agar tidak tergantung pada orang lain. Diwafatkan husnul. Dulu pernah saya kasih amalan yang fadilahnya itu ada 3. Ya Bu ya, dilapangkan rezekinya,
dijauhkan dari virus, penyakit, dan kewaris husnul khotimah. Iki. Baca apa? Baca apa? Dulu pernah saya sampaikan. Baca apa, Bu? Sampean? Lali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dibaca 4 kali di setiap habis sholat fardu. Saya istiqomah itu. Saya ngimami pun di mana saya ngimami, la ilaha illallah itu tak rubah itu. Ya. Walaupun mepeng papat nggih. Afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Terus ping papat mian. Setiap saya ngimami di mana saya ngimami, saya pasti baca itu. Mek ping papat. Masuk ping papat. Ya. Oke? Terus doa mustajabah malam nisfus Sa'ban. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sa'ban faqumu lailaha wasumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirin li ya faghfir lahu ala mustarrazikun farzuqahu ala mubtalan fa'u'afiyahu ala kada hatta yatlu'al fajar. Artinya apabila malam nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, maka sholatlah di malam harinya, berpuasalah di siang harinya. Jadi kok pas kebetulan siangnya Jumat berarti nggih? Kamis malam Jumat berarti siangnya berarti hari Jumat, nggih? Ya, itu berpuasa. Lah iso. Aku tak usaha ngono, perkara buka beduk ndak tahu. Yang penting niat dulu. Ya, mokel gak urusan buri ya. Pokoknya niat dulu. Pokoknya sahur dulu ya. Insyaallah lek wis diniatin ngono iku insyaallah. Enggak ono ceritane wong mati gara-gara puasa. Ya, malam harinya kita sholat diisi ibadah, siang harinya kita di siang harinya berpuasa. Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat itu ketika matahari terbenam. Kemudian dia berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Adakah orang yang meminta rizki, maka aku akan memberinya rizki. Adakah orang yang mendapatkan cobaan atau bala, maka aku akan menyembuhkannya. Adakah orang yang begini dan begitu, terus itu sampai terbitnya fajar, itu akan diijabah oleh Allah. Terus mari ngono, mari membaca surat Yasin 3 kali, baru baca doa nisfus Sa'ban. Wis duwe kabeh kan? Iya, dah, alhamdulillah. Keutamaan sekarang, keutamaan membaca doa nisfus Sa'ban. 1, doanya dikabulkan. Jadi malam nisfus Sa'ban itu dianggap sebagai malam di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu umat muslim dianjurkan untuk melakukan ibadah, berdoa dan memohon ampunan. Yang kedua, fadilahnya penetapan takdir para rawuh. Dalam tradisi tertentu ada keyakinan bahwa pada malam nisfu Sa'ban Allah menentukan takdir hambanya untuk setahun mendatang. Memperbaharui takdir ketika ada di dalam kandungan itu loh Bu. Cuma saya kasih tahu, jangan bilang-bilang. Takdir itu ono loro.
ada takdir mubrom, ora iso ndak usah diubah iki, mubrom iki. Yang kedua, ada takdir muallak. Apa? Muallak itu tergantung usaha manusia. Misalnya takdirnya kere, tapi karena rajin kerja, tulang banting tulang keringetan, ya, berubah bu nasibnya jadi baik, jadi sugih. Nah, itu namanya takdir muallak, tergantung ke usahanya manusia itu. Berubah jadi takdir baik. Tapi lek mubrom, misalnya lahir lanang, wah iso di rumah wedok, masuk dioperasi ya apa tetap hormonnya tetap lanang. Misalnya ono wong wedok kepingin lanang dadi wedok, terus dia ke dokter, itu lek dioperasi temenan mati itu bu. Mati karena itu vital, ya alat vital itu berarti nyambung ke nyawa. Jadi dibohongi selama ini. Dibohongi gimana? Dibohonginya, mohon maaf, itu tidak berfungsi, akhirnya dipenyet, dilebetno, ditekan ke dalam, kemudian membentuklah lobang, mohon maaf, lobang-lobangan, dan itu dangkal bu, dangkal, hanya 1 senti saja, ya, bisa tak ukur kok, ya, itu. Jadi membentuk lubang-lubangan, kemudian kalau pipis dicarikan lubang lain, dibikinkan lubang sendiri khusus untuk pipis. Kalau mohon maaf, yang itunya sudah berubah menjadi vaginaan, artinya lubang-lubangan. Nah, paham ya? Jadi jangan percaya. Kalau sampai ditugel, dibor, mati. Sakit yakin saya, mati, tidak bisa. Itu mubrom namanya. Apalagi tua, ya kan? Tua, tidak bisa. Akhirnya minta usaha ke MS Glow, biar glowing. Pagi skincare, krim pagi, krim malam, krim sakaratul maut. Ya tidak bisa bu, keriput ya tetap. Masih kakek-kakek ya, ingin nom dibajuin anak SD, dibikinin celana sual SD, umur 90, yo pancet ae ngol-ngol. Ngerti ngol-ngol, dak gigina. Oh payah. Paham ya? Takdir ada 2. Apa satu? Mubrom. Tak bisa lagi. Yang kedua muallak, tergantung usaha manusia. Itu paham ya? Silakan bunda, saya tak ngelak. Silakan. Saya mulai besok. Insya Allah. Gak janji deh. Apa? Hah? Oh no. Oh kurang 2 bunda. Fadilah yang ketiga, pemberian ampunan. Yang keempat, peningkatan amal keagamaan. Paham ya? Fadilahnya ini. Ya, besok malam itu dianggap sebagai waktu yang baik untuk melakukan amal kebaikan, meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan zikir itu tadi ya. Yang terakhir, fadilahnya nisfu Sa'ban, ajrun adimun, pahala yang besar. Jadi beberapa riwayat menyatakan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa bukan bahwa pahala amal ibadah pada malam nisfu Sa'ban akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek gak ngelakoni eman ya, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah. Demikian, tidak jadi tafsir bunda ya, tidak apa-apa ya. Nah, insyaallah Rabu bulan depan. InsyaAllah mudah-mudahan masih panjang umur,
Ketemu lagi insyaallah di episode dan gelombang yang berbeda, yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh enggak bunda? Oke. Okay. Oh, okay.